Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edik Febriana dari kelas 1 MPIB NIM 20174010065 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis karya puisi dengan menguapkan makna yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya, seni adalah sebuah karya cipta seseorang yang berpikir kritis untuk mencipta suatu kalimat yang dapat menyentuh hati seseorang dengan cara membaca saja. Setiap manusia memiliki perasaan yang selalu menyertai dalam lingkungan sekitarnya, seperti halnya kita terjatuh dari sepeda, pasti yang dirasakan adalah rasa sakit yang dialami. Dalam contoh tersebut, membuktikan bahwa manusia memiliki emosional yang amat menarik sehingga banyak orang yang memanfaatkan pola pikir perasaan yang dituangkan dalam media tulis yaitu puisi. Berawal dari sebuah perasaan dalam diri menjadi sebuah karya yang dituangkan dengan kata-kata yang indah dan menyentuh hati. Memahami karya puisi. Berikut adalah karya puisi yang dikutip dari buku berjudul Biang Lala karya Abdul Wahid BS untuk menentukan makna di balik hakikat puisi tersebut. Kian, rindu kepadamu Kianun, rindu masa kecil, rindu kampung halaman, rindu suara rayuan Pulau Kelapa. Lewat radio transistor, di tengah malam aku terbangun. Kulihat babak sembayang, aku tenang, kembali tidur. Rindu kepadamu Kianun, rindu cerita ibu tentang ikan nun yang menyelamatkan Nabi Yunus, rindu seorang nenek moyang. Dengan tirakat dan kebaikannya, rindu kepada mata kejora, di langit malam yang melambungkan impian dan harapan. Rindu kepadamu Kianun, rindu mata hati, yang membawa kau aku bertemu di sini, di muka bumi ini. Yogyakarta, 24 Juli 2018. Memahami sebuah puisi ternyata bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan bahwa puisi merupakan sebuah karya yang multi-interpretatif, sehingga memungkinkan bahwa yang lebih dari satu tergantung dari sudut nama apresiator menerjemahkan puisi tersebut. Kemulti-interpretifan puisi merangsang pada ahli sastra untuk memberikan kemudahan dalam memahami sebuah puisi, seperti yang dilakukan oleh Profesor Dr. Mursal Estan dalam bukunya yang berjudul Memahami Puisi. Beliau memberikan 10 petunjuk dalam memahami puisi. Ke-10 langkah tersebut adalah: yang pertama, perhatikan judulnya. Yang kedua, lihat kata-kata yang dominan. Yang ketiga, salami makna konotatif. Yang keempat, makna yang lebih benar adalah makna yang sesuai dengan struktur bahasa. Yang kelima, untuk menangkap maksud sebuah puisi, prosakanlah atau parafrasekan puisi tersebut. Yang keenam, usut yang dimaksud kata ganti yang terdapat dalam puisi tersebut. 7. Temukan pertalian antara semua unsur dalam puisi. 8. Mencari makna yang tersembunyi. 9. Memperhatikan corak sebuah saja. Dan yang terakhir, harus dapat menunjukkan bait mana atau lirik mana yang menjadi sumber tafsiran tersebut. Ternyata, dalam memahami puisi tidak hanya dapat dilakukan dengan meninjau unsur fisiknya saja, melainkan ada unsur lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami. Herman J. Waluyo dalam bukunya Teori dan Apresiasi Puisi mengistilahkan unsur batin puisi dengan istilah hakikat puisi. Ada 4 unsur hakikat puisi, yakni
Yang pertama, tema atau ide pokok. Dalam menentukan tema dari sebuah puisi, seorang apresiator harus menghubungkan antara puisi dengan penyiarnya, sebab puisi bersifat khusus atau subjektif, tetapi puisi juga bersifat objektif bagi semua penafsir, sebab jika puisi telah diterbitkan atau telah dipublikasikan, maka puisi tersebut mutlak milik pembaca, yang tentunya telah harus memperhatikan kaidah pemaknaan sebuah puisi. Dalam puisi berjudul Kian karya Abdul Wahid B.S, dalam puisi tersebut banyak makna yang terkandung. Salah satunya adalah kata rinduku kepadamu yang mengimajinasikan sebuah kerinduan pada masa kecil di kampung halaman, dan nyanyian rayuan Pulau Kelapa, dan tersebut seiring dengan cara memahami puisi yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Mursal Esten. Lihat kata-kata yang dominan. Dalam puisi tersebut juga terlihat bagaimana makna seseorang yang sangat merindukan masa kecil di kampung halamannya. Kian, rindu kepadamu Kianun, rindu masa kecil, rindu kampung halaman, rindu suara rayuan Pulau Kelapa. Lewat radio transistor di tengah malam, aku terbangun. Kulihat bapak sembahyang. Aku tenang, kembali tidur. Dalam bait tersebut, tokoh menceritakan bahwa sang tokoh merindukan Kianun pada masa kecil, yang berada di kampung halaman dan merindukan nyanyian rayuan Pulau Kelapa, yang dilukiskan pengarang dalam Rindu Kepadamu, Kianun, rindu masa kecil, rindu kampung halaman, rindu suara rayuan Pulau Kelapa. Dalam puisi tersebut jelas bahwa tema yang terkandung di dalamnya adalah sebuah rasa rindu. Yang selanjutnya ada feeling atau perasaan. Perasaan ini adalah keadaan jiwa penyair ketika menciptakan puisi tersebut. Pendapat penulis ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Herman J. Waluyo bahwa perasaan adalah suasana perasaan penyair yang diikut sertakan dan harus dapat dihayati oleh pembaca. Menurut Chaplin 1972, perasaan adalah keadaan atau state individu sebagai akibat dari persepsi sebagai akibat stimulus baik eksternal maupun internal mengenai emosi. Chaplin berpendapat bahwa definisi mengenai emosi cukup bervariasi yang dikemukakan oleh para ahli psikologi dan berbagai orientasi. Penyair berpendapat bahwa terciptanya puisi ini dilandasi dengan kekaguman terhadap makna cinta yang memberikan makna individu yang memberikan makna yang ada dalam kehidupan masa lalu. Pada puisi tersebut adalah rasa kerinduan atas kampung halaman. Rindu kepadamu Kianun, rindu cerita ibu tentang ikan nun yang menyelamatkan Nabi Yunus, rindu dongeng nenek moyang. Dalam bait tersebut pula, penyair juga mengungkapkan sebuah kerinduan lagi kepada Kianun, kemudian mengungkapkan kerinduan lagi kepada sang ibu yang bercerita tentang ikan nun yang menyelamatkan Nabi Yunus, dan rindu kepada sebuah dongeng yang menceritakan tentang nenek moyang. Dengan demikian, makna kerinduan yang terdapat pada puisi tersebut adalah masih tentang kerinduan. C. Nada dan suasana. Perasaan ini adalah keadaan jiwa ketika menciptakan puisi tersebut. Pendapat penulis ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Herman J. Waluyo bahwa perasaan adalah suasana perasaan penyair yang ikut diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca. Dan dapat diartikan pula perasaan dalam puisi adalah suatu ekspresi dari perasaan penyair yang dituangkan dalam puisi tersebut. Perasaan setiap penyair tentunya berbeda. Hal inilah yang membedakan sikap penyair yang satu dengan penyair yang lain walaupun terhadap sesuatu yang sama. Penyair berpendapat bahwa terciptanya puisi ini dilandasi dengan rasa kerinduannya terhadap tempat masa kecilnya yang memberikan makna kebahagiaan dan perasaan yang hadir pada puisi tersebut, dan tirakat dan kebaikannya
Rindu kepada mata kejora di langit malam yang melambungkan impian dan harapan. Dalam bait tersebut, nada dan suasana yang harus dilakukan oleh pembaca yaitu kelugasan dan kejelasan, karena dalam kalimatnya menunjukkan sang penyair menggunakan penghayatan yang sangat mendalam mengenai kalimatnya dan suasananya dengan penuh kerasahan, karena hawa nafsunya dan kebaikannya mendukan bintang kejora yang ada di langit yang tinggi, penuh dengan impian dan harapan. Jadi kesimpulannya adalah, setelah menelaah beberapa puisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa puisi begitu mengagumi dengan makna yang sangat berguna bagi kita dalam menempuh kehidupan, mengkaji tema, perasaan, nada, suasana dalam sebuah puisi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Selain kaitannya dengan penulis yang bergelut dalam dunia pendidikan, juga makna yang terkandung dalam sebuah puisi tidak lepas dari nuansa religius, romansa, kehidupan, dan kesedihan, dan lain sebagainya yang dapat memperkokoh keimanan. Dan puisi juga bisa menjadi obat penenang pikiran yang menjadi pendamping seseorang untuk melakukan karya dengan mengimajinasikan apa yang telah dilalui oleh seorang tersebut, maka akan hadir dalam diri hal yang menenangkan dan menguatkan diri menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.